Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abian Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi cara membuat akun C3 Exchanger. Nah, yang pernah kita ketahui bahwa C3 Exchanger ini salah satu exchanger yang melisting atau koin UMI sudah listing di exchanger ini. Yang kita ketahui pula selain di exchanger C3, UMI juga sudah listing di BTC Alpha. Nah, jadi untuk kabar gembira ini bahwa UMI ini bisa ditukarkan tidak hanya menggunakan BTC, tetapi bisa ditukarkan menggunakan USD di exchangernya BTC Alpha atau menggunakan USDT di exchangernya C3 Exchanger ini. Nah, jadi UMI bisa di exchange ke USD, USDT, BTC, dan bisa juga di exchange ke berbagai token yang ada di dunia ini dengan melalui UmiSwap. Nah, kali ini saya akan menginformasikan bagaimana cara membuat akun C3 Exchanger. Nah, sebelum saya informasikan, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Baik, tidak banyak bicara lagi, jadi sebelumnya silahkan di Google Chrome ataupun di mana saja di aplikasi mana saja, silahkan buka exchanger C3 ini. Kalau misalnya tidak ditemukan, ya silahkan buka Chrome. Nah, di Chrome ini silahkan tuliskan C3 exchanger. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Nah, silahkan klik. Nah, dari klik itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini nanti kita akan kalau kita belum mendaftar, ya maka kita masuk ke sign in. Kalaupun kita belum, ya kita masuk ke sign up. Nah, karena kita belum memiliki akun C3 Exchanger ini, maka silakan klik sign up. Nah, di sini akan muncul di halaman seperti ini. Nah, di sini buat seperti nama atau username yang nantinya ketika kita akan login kita menggunakan nama tersebut, lalu masukkan email, lalu centang I accept the use agreement, lalu centang saya bukan robot, lalu klik registrasi. Nah, setelah kita klik registrasi, maka akan diarahkan kita untuk membuka email. Nanti di email itu akan ada sebuah link yang mengantarkan kita untuk kita mendaftar di C3 Exchanger ini. Nah, kita buka di email kita. Nah, di email kita akan, kalau kita sudah berhasil tadi mendaftarkan email kita dengan username kita, maka akan dikirimkan email seperti ini. Nah, kita disuruh untuk mengklik link yang warna biru ini. Silahkan klik warna biru ini, lalu akan muncul di halaman muka seperti ini. Nah, kita disuruh untuk men-setting password dan password untuk kita masuk ke akun C3 Exchanger ini. Nah, setelah kita masuk dan menyeting, lalu langkah selanjutnya adalah kita diarahkan untuk sign in. Nah, lalu klik
sign in. Nah, setelah sign in, nah kita berhasil masuk. Nah, setelah berhasil masuk, maka kita mengisi biodata kita seperti nama, terus nama terakhir kita, lalu nama tengah kita, lalu email kita, dan bisa juga mengganti nama panggilan kita, lalu kita juga bisa sewaktu-waktu mengganti password yang kita punya, yang kita setting maksudnya. Nah, setelah kita mengisi biodata yang ada di sini, apakah kita bisa langsung trading di C3 Exchanger? Tentu belum bisa karena kita belum melakukan verifikasi KYC yang seperti yang sudah ketika kita ingin mendaftarkan suatu akun di Exchanger, maka kita harus disetujui terlebih dahulu KYC kita. Nah, di C3 Exchanger ini kita harus men-setting KYC kita. Nah, dengan cara klik akun. Nah, akun yang ada di sini, klik, maka akan muncul di halaman muka seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu seperti verifikasi, wallet, order, transactions, security dan sebagainya. Nah, kita kan belum membuat verifikasi KYC yang di approve, maka silahkan buat verifikasi, klik. Nah, setelah diklik verifikasi akan muncul seperti halaman yang ada di layar kaca ini. Nah, kita disuruh untuk mengisi dokumen number atau ID. Nah, di sini kita isi saja nomor NIK KTP kita. Lalu di sini di nomor KTP kita itu kapan rilis KTP kita. Nah, biasanya ada di bawah foto. Nah, silahkan di situ isi tahun rilis KTP yang kita punya. Biasanya di bawah foto kita. Nah, lalu di KTP itu apakah memiliki expire date atau masa berlakunya? Kalau kita memiliki silahkan isi. Kalau seumur hidup, saya sendiri tidak mengisinya. Nah, lalu di sini silakan isi negara, lalu isi juga nama kota, lalu silakan isi alamat sesuai dengan KTP. Nah, setelah kita isi biodata kita seperti negara, alamat, nomor NIK dan sebagainya, maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini silahkan upload KTP kita bagian depannya dan tidak lebih dari 10 MB. Lalu upload juga alamat rumah kita. Kalau saya sendiri pengalamannya mengupload bentuk supaya di approve menggunakan alamat sebelumnya kita pernah memesan suatu barang di online, baik itu di Lazada ataupun di Tokopedia. Nah, di box atau di di pesanan kita tertera alamat kita. Nah, alamat itulah yang saya foto untuk sebagai dokumen yang diperlukan untuk proses KYC itu. Nah, jadi kalau kita pernah memesan suatu barang di toko online, maka di sebuah kertasnya itu ada alamat kita. Nah, alamat itu kita foto sebagai dokumen untuk proses KYC itu. Nah, jadi jangan dibuang seperti itu. Nah, jadi saya menggunakan dokumen itu. Jadi dokumen bekas barang yang saya beli di Tokopedia atau barang
yang saya beli di toko online, dan biasanya di situ ada alamat kita. Nah, alamatnya itu kita foto lalu dijadikan dokumen bahwa kita benar-benar tinggal di tempat itu. Nah, lalu selanjutnya adalah foto dengan selfie dengan KTP. Nah, setelah itu silahkan klik I have read to C3 Exchanger. Nah, setelah di send data, maka langkah selanjutnya adalah, nah ini sudah di send data, sudah diisi semua, nih sudah di-upload, lalu send data. Nah, maka di sini akan direview di sini kurang lebih 7 hari kerja. 7 hari kerja akan direview. Nah, pengalaman saya sudah direview itu sekitar 2 harian. Nah, seperti itu. Setelah saya kirim data ini. Nah, jika kita sudah di-review dan dinyatakan lulus, maka akan ada keterangan seperti ini, verification passed. Nah, maka di sini kita sudah diverifikasi KYC. Nah, kalau sudah diverifikasi KYC kita seperti ini, maka kita bisa bertransaksi baik itu deposit, trading, mengexchange koin yang kita punya dengan koin yang lain dan sebagainya. Nah, jadi lalu setelah ini kita kemana? Nah, kita bisa masuk ke menu 3 ini, garis 3 sebelah kiri. Nah, di sini kita gunakan, nah di sini kita masuk ke trade. Nah, di trade ini banyak koin yang ada di C3 Exchanger ini. Nah, tinggal kita pilih pair mana yang kita inginkan, apakah pair BTC atau uang fiat atau USDT atau ETH dan sebagainya. Nah, kita lihat apakah UMI sudah masuk atau listing di C3 Exchanger. Kita lihat. Nah, maka dengan cara klik shoot di sini dengan menuliskan UMI. Nah, di sini sudah listing UMI USDT. Nah, jadi kita sudah tidak kesulitan lagi, banyak pilihan, kita akan menukarkan dengan koin apa saja gitu. Kita bisa kalau kita pemegang koin UMI, kita bisa menukarkan dengan BTC, dengan USD atau dengan USDT. Nah, kalau kita menukarkan dengan BTC langsung, ya kita menggunakan exchangernya Sigen Pro. Kalau kita ingin menukarkan dengan USD, maka kita gunakan exchanger BTC Alpha. Nah, kalau kita ingin menukarkan UMI dengan USDT, maka kita menggunakan exchanger C3 Exchanger. Nah, ini kita sudah bisa. Lalu bagaimana cara mencairkannya? Ya kita dari dompetnya Sigen Pro atau dari dompet UMI kirim ke kirim ke dompet kita yang ada di C3 Exchanger. Nah, dengan klik dompet yang di sini, lalu klik UMI di sini untuk mencari dompet UMI. Nah, di sini kita harus mencari alamat UMI-nya, lalu dengan cara mengklik deposit. Nah, di deposit ini tertera apa alamat UMI kita. Nah, maka dari akun Sigen Pro atau di dompetnya UMI, kirim ke sini dengan menggunakan alamat ini, lalu dari C3 Exchanger ini
tukarkan dengan USDT, dari USDT kita kirim ke Indodax, ke Trip, ke Sigen Pro, mohon maaf, ke toko kripto dan sebagainya, lalu cairkan ke rupiah. Nah itu kiranya untuk video bagaimana mencairkan Yumi dengan USDT akan dibuat di video selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.